Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita ketemu lagi di podcast Smart and Cyber School. Hari ini bintang tamunya juga luar biasa. Anak futsal masuk universitas negeri, sekarang pemain profesional. Wah, udah luar biasa banget dah. Kita bisa bincang-bincang, kita ulas lagi dia tuh seberapa hebat dia sih gitu kan untuk jadi pemain-pemain profesional gitu kan. Kita langsung aja yuk. Ini dia Adit. Gimana Halo. Adit? Sehat? Gimana? Alhamdulillah bang. Aduh, gimana nih perjalanan nih? Perjalanan ke sini kalau lumayan macet sih bang. Jalanannya agak macet dah. Macet ya, lumayan lah gitu kan. Gimana balik lagi ke alma mater lama gimana nih? Seneng nggak? Seneng sih, kangen banget, banyak kenangan di sini. Wah, Tiap sama sudut cewek-cewek gitu. Jawa, nggak ada sih cewek. Ya sama lapangan-lapangannya, sama kelas-kelasnya. Kangen dah. Hmm. Udah lama juga nggak kesini lagi kan. Waktu bisa ceritain nggak sih Adit sekolah tuh gimana sih? Kita ngambil jurusan apa gitu kan? Jurusannya apa namanya? Sekolahnya bagaimana gitu kan? Jurusan multimedia sih bang waktu di sini. Hmm. Terus juga apa ya? Nggak terlalu banyak di kelas sih, lebih ke lapangan mungkin juga lebih ke eskul Non-akademik ya. ya? Iya lebih ke non akademik di akademiknya ya dibilang biasa-biasa aja lah. Terus di non akademiknya ya lumayan mungkin bagi sebagian orang. Bener-bener. Nah, prestasi sendiri waktu sekolah itu apa sih? Apa ya bang? Mungkin porprov. Terus juga kalau sekolah cuma penabur cup kalau nggak salah ya. Terakhir kelas 3. Terus Futsal ya? sisanya ya prestasi-prestasi Tarkam mungkin ya bang. Event-event kecil Hebat banget ya. yang sering di orang-orang bilang Tarkam gitu lah. Tarkam. Iya. Nih, makanya guys kalau kalian di Tangerang, kalian tanya pemain futsal namanya Adit Kakek. Nah, ini dia orangnya gitu kan. Nggak ada yang nggak kenal di Tangerang tuh udah pasti kenal semua ya. Gitu kan. Nah, setelah sekolah gitu kan terus masuk kuliahnya itu atau langsung kerja apa gimana Dit? Waktu itu sih niatnya sih pengen kerja bang, cuma karena tuntutan orang tua disuruh kuliah dulu. Oh gitu. Akhirnya ya cobalah daftar ke salah satu universitas swasta di Jakarta, Ciledug. UBL waktu itu udah daftar di UBL, terus teman ngajakin barengan buat daftar coba di Universitas Negeri Jakarta kan. UNJ. Buat jalur UMBPT, ujian masuk bersama gitulah. Padahal di senam PTN sama SBMPTN gue nggak ikut. Sebenarnya udah mau masuknya swasta gitu. Iya. Tapi karena ada barengan buat tes, ya udah gue tes lebih ke jalurnya jalur prestasi gitu loh bang. Jadi diambilnya ujian keterampilan gitu. Waktu itu sih lebih diambil ke ujian fisiknya. Ujian fisik Lebih ya? nilai besarnya di ujian fisik. Nah pas ujian fisiknya itu di lari, gue paling depan sih. Makanya paling mungkin menonjol ya? iya paling larinya dari berapa orang ya? Dari 30 orang lah diambil. Itu pas tes itu per kelompok berarti ya kan? Iya jadi Satu ibaratnya kelompok kloter lah. kloter Kloter gitu. pertama 30, kloter kedua 30. Nah gue dari 30 orang itu lari 1600 meter kalau nggak salah bang. Maraton gitulah. Maraton ya. Harusnya kan 6 putaran tapi karena waktu itu lagi puasa jadi diturunin jadi 4 putaran. Nah di situ gue alhamdulillahnya sih masih bisa dapat yang pertama gitu. dapat yang Jadi pertama ya. jadi nilai besarnya di situ sih dikasih tahu sama yang nyeleksinya bilang ini nilai paling besar dari semua yang lu laluin, tes yang lu laluin. Dan paling besarnya dari lari. Nah, lari gue lumayan mungkin. Gitu. Di situ ya alhamdulillah masuk ke Universitas Negeri Jakarta. Nah, dari tes pertama itu ada berapa tes sih sebenarnya kayak? Ada berapa ya bang? Banyak sih, ada tes tulis. Tes tulis waktu itu di SMA 2 kan. Nah, untuk tes fisiknya itu, tes fisiknya deh. Kalau tes fisik ada ya kayak sit up, push up, pull up, terus ada kita ngeliatin tubuh kita ya kayak cek fisik lah, kayak cek fisik, cara kita jalan, cara kita berdiri, terus kayak keseimbangan, dicek semua bang situ. Tapi nilai terbesarnya katanya sih dari lari, kata yang seleksinya. Emang nggak tahu nilainya dari mana gue bisa kepilih ke situ. Apa karena udah rezeki gue di situ Iya, emang gitu. udah jodoh ya? Iya. Udah jodoh ya. Padahal gue udah bayar uang kuliah full ke UBL gitu. Akhirnya gue ambil lagi dan masuk Universitas Negeri Jakarta. Nah, di UBL itu dapat potongan apa gimana? Sebenarnya sih kalau gue masuk UBL di tahun berikutnya pun ditawarin udah kalau misalkan di UNJ susah
ke UBL aja gitu, gue kasih beasiswa full gitu. Pelatihnya udah pada tahu gue gitu, mungkin tahu karakter gue, tahu cara main gue, jadi ditawarin lah, banyak yang godain pindah kampus aja sih gitu. Makan gue mikirnya apa ya, udah negeri udah mungkin udah enak dah, udah negeri bang. Titelnya ya. Titelnya udah enak gitu kan. Padahal kuliahnya sama aja bang, agak-agak sama-sama berat juga. Yang namanya kuliah mah berat pasti. Iya. Tapi udah lulus kayak? Alhamdulillah udah lulus bang. Biar kata agak lama. Tapi emang kalau di UNJ kayaknya hampir semuanya lama sih kalau emang nggak fokus di bener-bener di kuliahnya gitu. Karena apa ya, kebanyakan jobnya sih di sana. Bener tuh. ya? Iya, kebanyakan seniornya terlalu baik lah. Udah tar dulu lulusnya dikasih job. Jadi sambil nyari uang gitu di pas perkuliahannya, jadi ya agak lama deh bang. Tadi di UNJ ngambil jurusan apa? Olahraga. Mikirnya olahraga doang, taunya banyak yang lainnya juga. Kirain kan lari-lari doang kan, lari-lari doang nih tiap hari main futsal kali. Iya. Taunya ya kayak gitu Ternyata deh bang. Ya banyak ya. Taunya banyak yang olahraga lain-lainnya. renang ya kan, Iya. silat dan sebagainya ya. Kalau kuliah geraknya sih yang paling susah kayak senam lantai gitu bang. Kalau kelenturan kan rada susah. Banyakan orang terhambatnya sih dari kayak kuliah renang sama kuliah senam itu sih bang. Senam ya. Hampir semuanya sih dari semua teman-teman gua atau senior bilangnya paling yang susah itu senam sama renang ya. Antara dua itu paling ada salah satu yang nggak bisa. Tapi gimana tuh, asik ya tuh di sana tuh? Seru-seru aja sih bang. Seru ya. Terus juga lumayan lah buat prestasi kampus kayak gitu kan. Langsung masuk Liga Mahasiswa, langsung juara Liga Mahasiswa 2014, 2015 juga langsung juara. Cuma ya akademiknya ya biasa aja lah gue kalau di akademik. Ya lebih ke lapangan lah, langsung di lapangan. Bener. Karena kan setiap orang beda-beda ya. Iya, dia bisa pinter di akademik, dia bisa pinter di lapangan gitu. Punya sisi unik masing-masing lah bang. Betul. Nah, setelah lu lulus sekolah, terus lulus kuliah, ya kan, terus sekarang yang gue tahu nih, yang abang tahu nih, lu inian ya, apa namanya, masuk inian klub nasional ya, klub apa namanya, klub profesional. Itu bisa diceritain nggak gimana sih itu klub profesional? Sebenarnya dari baru masuk kuliah 2014 lah, dari habis juara Liga Mahasiswa udah banyak yang nawarin juga bang buat ikut seleksi di tim profesional. Cuma karena saya mikirnya apa ya, mungkin belum siap secara mental, secara keseluruhan lah. Karena kan nggak cuma dilihat dari skill doang kan, dari segi mental semuanya fisik. Mungkin saya sendiri belum siap di tahun itu. Akhirnya baru tahun 2018 coba seleksi lagi di Halus Futsal Jakarta. Tapi klub pertama yang lu tempati itu di mana itu? Kalau klub profesional pertama Halus ya, iya. profesional ya. 2018 Halus coba seleksi, akhirnya dapat dari banyak orang sih. Itu kan dia buka seleksi umum dari 1.000 orang mungkin. Iya. Ya gue termasuk salah satu yang beruntung juga masuk situ kan. Jadi ketemu idolanya Indonesia lah, Bayu Saptaji, main bareng mereka gitu. Ya gitulah bang, pokoknya dari seleksi berapa tahap ya, kayak dari 1.000 orang kan udah di kloter-kloterin tuh kan. Terus masuk ke 20 orang digabung ke 20 orang liga profesional juga. Pemainnya pemain profesional seleksi bareng tuh sama yang non profesional, ibaratnya pas seleksi bareng. Yang profesional, yang non udah jadi satu. Iya, udah jadi satu. Jadi ada 50 orangan lah. Dari situ yang dari profesional cuma kepilih 4. Nah, dari yang non profesionalnya kepilih 3. Nah, gue salah satu dari 3 itu deh. Oh, itu yang jalur umum ya, karena kan memang klub-klub profesional itu memang sudah ada punya programnya sendiri gitu kan. Iya, kebanyakan sih kalau klub profesional udah punya kayak akademi atau lebih ke nyari sendiri gitu loh bang. Yang punya potensi mendingan lebih diambil gitu ketimbang ngadain seleksi terlalu banyak gitu. Ya mungkin itu sih bang. Lebih ke Halus mungkin lebih ke pengen coba siapa yang nggak kelihatan gitu loh. Nah mungkin gue kali munculin gitu. Iya, pengen dimunculin dari banyak orang, itu pengen nyari bener-bener siapa yang kelihatan gitu. Mungkin gue salah satu dari yang kelihatan. Beruntung lah bang. Saat ini kan jarang nih ya event-event olahraga terutama liga profesional nih sedang di stop gitu kan. Itu kamu tuh udah ngambil cari rezekinya itu gimana itu? Ya paling
kalau sekarang sih kayak fun football, fun futsal, yang fun-fun aja lah. Oh, ikut Terus fun ya. atau paling enggak endorsean gitu kayak kontrak aparel ya gitu-gitu lah bang. Endorse banyak ya endorse. Iya lumayan deh bang. Ya kan liga juga udah 2 tahun kan vakum. Berharapnya sih cepet kelar lah gitu, cepet kelar biar bisa ada liga lagi, biar hampir semuanya soalnya atlet-atlet ngerasain lagi sedih banget dah. Semua ya, semua Hampir atlet semuanya olahraga bang, iya soalnya kan emang berhenti, keseluruhannya berhenti kan, ya? Betul. nggak dapet izin dari Polri-nya. Gitu ya. Wah, gila, luar biasa tuh guys. Jadi Adit kakek ini dia udah jadi pemain profesional berarti ya kan, karena dia sudah kontrak ya di klub profesional Kontrak, ya. Bang. Gitu kan. Jadi kalau kalian mau pengen tekunin futsal ya tekunin aja gitu kan, jangan setengah-setengah ya kayak bener kayak Betul bang. Karena kan juga, gue juga dulu sempet gagal juga sih di sekolah waktu abang pelatih. Gue juga sempet ngedon juga bang pas baru-baru masuk sekolah kan. School terus ada pemilihan Pemain ya? buat event penabur dah, kalau nggak salah penabur deh abang. Abang pelatihnya gue. Nah gue salah satu yang nggak kepilih dari Iya benar. pandangan abang. Gue bilang gue udah sempet bikin males main futsal nih. Udah sempet kayak gitu bang. Cuma Karena ya pesimis ya. iya sempet pesimis banget kayak nggak pantas kayaknya nih. Emang karena gue baru kenal futsal juga baru masuk sekolah juga sih bang, nggak lama. Abis itu baru masuk sekolah gue baru kenal futsal gitu. Terus pas kelar itu karena gue udah sering main nama, dulu siapa ya alumni? Oh Ayoga. Ya. Gue di luar sering main nama Ayoga, main futsal bareng gitu. Nah Ayoga, gitu ya. Ayoga ngajak, lu gak kepilih. Akhirnya Ayoga ngerekomendasiin ke Bang Deju gitu. Baru gue ikut latihan. Akhirnya kan yang kepilih dari kelas satunya gue doang gitu. Nah dari situ juga gue jadi tambah semangat nih, bisa lah jadi penghasilan ini gitu lah. Udah dekat ya, pasti nih bisa nih gua nih gitu kan. Iya gitu, jadi termotivasi lah dari pas banyak orang terus hampir nggak kepilih, taunya kepilih satu-satunya gitu. Dari semua kelas 1 yang masuk ke tim sekolah gua doang gitu. Yang lainnya kan kelas 2, kelas 3 gitu, udah senior. Dan gitu juga dapat kesempatan main lah, tambah memacu diri gua banget lah. Akhirnya belajar sendiri, ya lebih belajar apa ya, kayak pengalaman lah. Gue nyari pengalaman sendiri, gue sering nyari sparring sendiri buat biar tambah pengalaman lah bang. Iya, tambah pengalaman ya. Kan pengalaman penting banget kan tuh. Iya, jadi latihan itu nggak harus di sekolah aja ya, nggak harus satu tempat gitu kan, tapi Bener, kan Bang. di semua tempat tuh harus bisa. Jadi di rumah kan tiap sore juga main futsal gitu kan. Nah itu gue juga sering jadi apa sih, buat latihan lah apa yang di sekolah gue dapet, gue coba praktekin di rumah. Gitu ya. Apa yang di rumah gue dapet, gue coba improve lagi di sekolah ya, sama-sama saling berpengaruh lah dua-duanya. Bener. Tapi lu ngerasain sekarang udah jadi pemain profesional, main bareng-bareng sama pemain-pemain profesional, bintang-bintang Indonesia gitu kan. Perasaan lu gimana sih sekarang? Kalau dulu mungkin ngelihatnya wah banget ya. Kalau sekarang mungkin karena udah sering jadi biasa aja, sama. Mungkin beda beda followers lah. Bener. Lebih banyak followers dia, jadi dia lebih keren aja gitu. Gitu. Padahal kalau main ya gue ngerasanya udah hampir sama lah sama lu, cuma karena rezeki mungkin lu lebih main futsal duluan, lu lebih kerja keras. Rezeki juga lebih gede dia deh gitu kan. Lebih kerja keras mungkin lu, gue mikirnya ya mungkin kerja keras lu lebih dari gue, makanya lu bisa di atas gue gitu. Itu aja sih mungkin perasaannya ya. Awal-awal masuk liga pun karena gue udah sering keluar kota tarkam gitu bang. Masuk liga pun gak ada nervous gitu. Banyak yang nanya gimana liga, beda kan. Padahal sama aja sih sebenarnya kalau lu udah siap semuanya kan. Makanya kan gue dari 2013 itu kayak nyiapin bener-bener lah buat. Dari 2013 sampai 18 ya? Nyiapin bener-bener Bener-bener 5 buat tahun diri ya? gue buat ada di liga profesional gitu. Walaupun belum profesional banget guanya juga gitu. Masih sering-sering telat. Iya. Tapi coba buat profesional lah, gimana caranya juga. Karena namanya aja klub profesional kan, masa pemainnya nggak profesional. Betul ya kan. Memang di klub sendiri harus disiplin apa segala macam ya. Iya di klub ya tuntutan deh bang, namanya profesional. Pernah juga waktu itu kan gue dari halus dikeluarin lah, ibaratnya di cut dari halus. Abis kontrak apa gimana tuh? Emang harus di cut gitu atau gimana? Indisipliner sih bilangnya waktu itu, soalnya dalam keadaan bokap gue lagi sakit bang. Bokap gue lagi sakit. Terus yang di rumah yang bisa bawa mobil gue doang. Gue harus nganterin bokap gue ke rumah sakit. Pilihan gitu itu ya, kan. pilihan. Iya bang, kayak gimana ya. Di antara pilihan yang berat lah, yang satu cita-cita gue kan pengen main futsal, tapi yang satu juga
di sisi lain gue harus berbakti tua. sama orang tua gue kan. betul. Akhirnya gue mau nggak mau Milih kemana? ya gue latihan kayak misalkan latihan gue harus telat gitu. Tapi gue tetap datang latihan, tapi Komunikasi mungkin ya, tetap komunikasi tetap. komunikasi dan gue tetap datang latihan. Tapi karena keputusan timnya tim profesional kan, yang harusin gue nggak bisa buat lanjut gitulah karena dibilangnya indisipliner. Ya udahlah gue terima aja. Yang penting gue udah nentuin kalau gue, maksudnya gue dikasih kesempatan buat berbakti lah sama orang tua gue. Gitu. Saya lebih milih ke orang tua ya. Bang. Akhirnya di klub di-cut gitu. Akhirnya di klub di-cut dan gue dapet klub baru dan di situ nama gue lebih terbang lah bang. Oh, di mana tuh Kak? Di klub Jakarta juga. Di situ gue seleksi kan, bareng-bareng pemain-pemain Liga Pro juga. Dari berapa orang ya? Dari seleksi panggilan doang sih bang, dari 10 orang dah. Gue dari 10 diambil 3 orang. Nah gue termasuk 3 orang itu. Dan termasuk salah satu apa ya, pemain penting lah buat nyelamatin tim ini dari degradasi. Padahal timnya itu tadinya sebelum pasukan barunya masuk, timnya cuma punya 1 poin. Pas gua masuk cuma kalah 1 kali di sisa liganya. Wow. Ya Mantap. alhamdulillah Klub bang. mana itu? Klub Devina Jakarta. Oh ya Devina ya. Pas seri kan seri 1 sudah selesai, terus seri 2-nya gua masuk di Devina kan. Nah di Devina itu lumayan deh bang, ngangkat berarti. Mungkin gua sama pelatihnya sama-sama cocok dalam skema pertandingannya gitu. Makanya bisa ngeklop lah, jadi langsung naik nama Chemistry-nya Devinanya. Iya. Dia nggak nyari-nyari buat nyari-nyari apa sih ini mau pelatihnya gitu. Pelatihnya udah ngasih tahu, gua langsung tahu. Makanya timnya cepet naik. Tapi ada perbedaan gak sih di Halus sama di Devina tuh? Paling perbedaannya apa ya bang? Sama aja sih bang, cuma lebih ke sisi manajemen, mungkin Manajemennya sisi-sisi ya mungkin ya. iya kayak manajemen masalah apa ya, kayak pertandingan, sebelum pertandingan lagi itu kayak persiapannya lah bang. Halus mungkin lebih ke profesional banget lah gitu, karena mungkin kan ada mega bintang di situ, ada Bayi Saptaji, ada Ismail, pemain-pemain timnas senior ya. Mungkin sisi profesionalnya lebih ke Halus lah, tapi sisi keluargaan lebih ke Devina gitu. Ya, jadi mendingan jadi bintang di klub kecil ya daripada gitu, jadi Bang. pemain cadangan di klub besar gitu. Sebenarnya kayak cadangan juga bang. Sebenarnya kayak cadangan juga cuma. Enggak istilahnya ibaratnya. Iya ibaratnya kalau di Halus ya ketutupan lah sama Bayu gitu kan, orang pasti nyorotnya ke Bayu terus gitu bang, Bayu Saptaji. Gitu, Lebih nggak kelihatan. Nah pas di Devina kan nggak terlalu banyak yang terkenal banget gitu bang, nggak ada yang seheboh Bayu lah. Betul. Nah mungkin jadi spot buat gua gitu, jadi gua yang lebih naik lah di situ. Benar. Makanya di tahun berikutnya Halus langsung nawarin kontrak lagi. Pelatih Devina diajak masuk ke Halus. Nah pelatih Devinanya minta gua buat masuk Halus juga. Oh, ngangkut sekalian ya. Iya. Kalau dulu di sepak bola tuh bendol ya. Ngajaknya Firman tuh. Pasti ya. ngajak orang gitu kan, pasti pasti ngajak ngajak anak kesayangan lah ibaratnya. Betul. Tapi kan pasti ada sisi plusnya juga bang dari kayak gitu. Nggak mungkin dia ngajak cuma karena kedekatan, pasti ada kesamaan visi misi lah. Betul gitu. Makanya gue diajak istilahnya juga. Udah chemistry lah gitu. Istilah ini buat strategi gue cocok nih sama pemain gue gitu. Makanya langsung diajak bareng ke tim Halus lagi. Biar nggak ngerubah banyak banget gitu ya. Bener bang. Gitu saya masih pelatih kayak gitu. Jadi kalau memang udah cocok satu pemain buat menompang gitu kan ya. Misalnya kalau rumah kan ada tiangnya tuh. Iya. Tiangnya udah ada nih gitu. Fondasinya udah kuat dah. Fondasinya ibaratnya. udah ada, tinggal gue bentuk yang baru lagi gimana Iya. gitu. Jadi nggak terlalu banyak perubahan skema pelatih bang. Tapi emang banyak skema pelatihnya yang baru sebenarnya, karena pelatih kan nerapin buat timnas juga kan, penerapan di liganya buat ngemudahin pelatih timnas milih pemain juga kan, karena pelatih timnasnya asing kan. Iya. Jadi skema bermainnya tuh hampir disamain kayak timnas gitu. Jadi supaya pemain ini bisa gampang masuk skema di timnas. Ngemudahin pemainnya buat berada di timnas gitu, buat berada di level timnas. Betul. Nah, di klub sudah gitu kan, terus untuk di timnas sendiri gimana? Kayak Belum pernah ada panggilan sih bang, berharap sih ya bisa nyampe level situ gitu bang. bener sih. Ya kan pasti pengenan semua orang lah, pengenan semua atlet ngebela nama baik Nasional nasional ya. kan bang. Negaranya sendiri ya. Pasti bang. Ya tapi kan belum ada rezeki gitu kan.
Mungkin juga usaha gue belum nyampe buat Iya, nyampe ke benar. situ. Belum waktunya aja Belum ya. waktunya, Belum Bang. waktunya gitu kan. Ya, semoga ada kesempatan deh buat nyampe ke sana. Amin. Nah, kasih motivasi dong kayak ke teman-teman nih yang mungkin dia kan mau ikut jalur SMPTN gitu kan, tapi dia udah pesimis gagal gitu kan. Nah, dia pengen ikut jalur mandiri juga takut gagal juga. Nah kan kalau Adit kan lewat jalurnya jalur prestasi atau ikut tes gitu ya. Iya. Nah itu gimana sih bisa dikasih motivasi gitu? Jangan takut buat mencoba lah. Dari setiap percobaan pasti ada sesuatu yang lu temuin gitu. Biarpun lu gagal, lu pasti punya pengalaman buat kehidupan selanjutnya gitu bang. Biarpun lu nggak dapet di negeri, seenggaknya lu dapet pengalaman dari tes itu. Ya intinya sih jangan takut coba gitu. Betul. Walaupun kesempatannya kecil, kayak contohnya gue kan kesempatannya buat masuk negeri tuh kayaknya kecil banget gitu bang. Iya. Karena kan dari SMK beda pelajaran Iya. itu, tapi ya kalau Beda Allah udah basic gitu berkehendak ya. kan, iya bang. Tapi kan kalau udah Allah bilang lu waktunya masuk UNJ, ya waktunya masuk negeri, ya lu waktunya ke negeri gitu. Seenggaknya kita udah mencoba lah gitu. Sesuatu yang lu bilang itu mustahil, kalau lu usahain, insya Allah jadi. Iya benar. Tuh guys, jadi jangan takut dulu. Apa-apa pesimis dulu ya. Bener, gitu Bang. kan, coba aja dulu gitu kan. Mau gagal jatuh ya kan. Bangun lagi. Bangun lagi. Iya, betul, Kayak gitu ya. Proses gitu juga kan kayak ya. Iya, Lu nggak enggak. mungkin ujuk-ujuk jadi pemain profesional. Orang kan ngeliatnya like sekarang doang, kita nggak lihat berdarah-berdarahnya. Iya bener. Orang ngeliatnya kita udah di atas gitu bang. Bener. Tapi kan prosesnya hampir semua pemain jago juga kan pasti ngelewatin prosesnya gitu. Betul. Ada yang jadi apaan dulu lah, ada yang jadi bawa-bawa bola dulu. Iya bener. Sekarang sampai sepatunya dibawain kan gitu kan. Iya. Pasti ada prosesnya lah bang. Prosesnya ya. Udah pahit gitu ya, udah lewat. Udah kita lewatin dah bang. Nah, mumpung di PGRI nih kayak ya kan promosin dong. Gitu kan, buat Promosin PGRI. apa nih? Buat PGRI ya. Sebenarnya kayak SMA sama SMK juga sama aja sih bang sekarang. Udah nggak, SMK juga udah kayak apa ya, nggak dipandang sebelah mata lagi lah. Udah hampir setara. Mau negeri, mau swasta juga hampir kurikulumnya mungkin hampir sama ya bang sekarang ya. Ya masuk sini lah, banyak yang unik-unik di sini. Bener-bener. Dari gurunya juga ya. Iya bener bang, baik-baik kok gurunya. Fasilitas dari lu dulu sampai sekarang kan udah beda terus ya. Selalu apa ya, selalu banyak yang baru deh bang di sini. Selalu nunjukin hal-hal baru, eskulnya banyak ya kan. Udah gitu selalu disupport sama sekolah lah ibaratnya. Kalau dalam kegiatan non akademik ataupun akademik, seru dah di sini dah. Banyak-banyak apa ya? Banyak-banyak sesuatu yang unik gitu. Iya. Yang mungkin sekolah lain nggak tahu juga ya gua. Karena gue sekolahnya di sini ya. Mendingan di sini gitu. Di sini dah. Mendingan di sini. Ya jadi yang kelas 9 yang bingung mau nyari sekolah ya udah di sini aja gitu. Iya kan. gitu bener. Gitu kan. Karena alumni ya seperti ini, seperti kakek ya kan. Seperti kemarin tuh ada Kak Egi ya kan, Kak Anis, Kak Resti gitu kan. Yang lainnya gitu. Jadi bukannya apa ya? Jadi ikatan alumni juga kuat di sini. Bener bang, ikatan alumni kuat banget. Makanya sampai sekarang pun kayak masih dihubungin gitu Iya. sama abang, sama Bang Yudi, sama kita kan alumni lah. Jadi ya bener-bener erat lah kekeluargaannya. Keluarganya tetap ya. Tetap terjalin. Masih diajak podcast ya. Masih diajak podcast, masih diajak main fun futsal. Iya bener. Nah terakhir nih kayak satu kata buat PGRI. Wah apa ya, nggak bisa diungkapin pakai kata-kata kali ya. Udah amazing banget sih. Amazing ya, amazing banget ya. Keren ya. Keren lah pokoknya. Mantap. Sukses kayak, thank you ya udah main-main kesini ya. Siap bang, Ya, sama-sama. Sukses buat juga buat. semuanya ya, buat keluarganya, buat semuanya deh. Amin. Karirnya gitu kan. Semoga kita bisa lihat kakek di timnas. Amin. Gitu, amin ya. Kita semoga liga jalan lagi. bisa Betul bang, update lagi. itu dulu yang penting. Penting Bisa liga tampil jalan lagi, dulu bang. Bisa tampil lagi ya. Iya, sehingga bisa tampil lagi kan baru level nasionalnya juga bisa berjalan lagi kan. Betul. Kalau liganya nggak jalan, masa timnasnya dari kocokan bang kayak arisan kan nggak mungkin bang. Kan pasti kan, Bener. kan pasti kan Keluar yang nama nih gitu. iya kan yang level nasionalnya juga kan pasti penurunan performa bang. Kalau kagak ada event, kagak ada latihan, mau dipanggil doang juga kan pasti harus ada penyesuaian gitu. Makanya ya berharap banget liganya cepet mulai dah. Buat mulai ya. Liga bola, liga futsal ya semuanya dah. Tuh.
Papol atau yang berkepentingan di PSSI segera liganya dimulai. Benar. Ya liga futsalnya, liga sepak bolanya ya. Gitu kan. Oke, thank you ya Kak ya. Siap. Oke, semua ya. Nah, itu dia tadi guys bincang-bincang kita bareng sama Aditya ya, Adit Kakek gitu kan yang anak MM lulusan tahun 2013 ya. 13. Tahun 2013. Jadi jangan pernah mau takut mencoba ya kan. Walaupun gagal ya terus aja gitu kan. Pasti akan ada sesuatu yang keberhasilan pasti Iya ada ya. betul bang. Ya, thank you semua. Nanti kita ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share, komen ya. Thank you, bye-bye.